Saudara, polisi menahan Sony Erenata atau lebih dikenal sebagai Maher At-Tuwailibi atas dugaan kasus ujaran kebencian. Maher menjadi tersangka dan ditahan 20 hari ke depan. Selama 20 hari, polisi akan menyidik ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Maher di media sosial. Maher menjalani penahanan di Bareskrim Polri setelah kemarin ditangkap dan menjadi tersangka. Maher disidik dalam dugaan penghinaan kepada Kiai NU Habib Lutfi bin Yahya. Kemarin kan sudah saya rilis, buka aja rilis saya kemarin, lengkap. Ya, dilakukan penahanan. Ya sudah tersangka, udah ditahan. Nah, kemarin dilihat aja rilis saya lengkap itu. Kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Ini foto Habib Lutfi yang pakai sorban, jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif. Ahmad Aidil ya. Sony terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling tinggi 1 miliar rupiah. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Gus Nur sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sehat, kita enggak yang mau mati kena azab itu enggak. Kita sakit seperti biasa, sakit itu Allah yang ngasih, ya Allah juga yang nyembuhkan. Alhamdulillah Gus. Nah saudaraku, kita harus banyak belajar dari Ustadz Maher hari ini ya. Ayo, beliau nggak kena azab, nggak ada ulama kena azab itu. Yang kena azab itu ya yang nipu rakyat, bohongi rakyat, itu yang kena azab. Munafik itu azab. Ustadz Maher mana diazab? Itu kan karena pertanda otakmu sudah rusak. Negara ini sebenarnya, Indonesia ini, pemerintah ini sebenarnya monyet-monyet berseragam coklat itu bukan anti sama ISIS. ISIS itu kambing hitam. Mereka anti kepada Islam. ISIS itu kambing hitam saja. Hizbut Tahrir dibubarkan lewat Perpu nomor 2. Itu kambing hitam. Pancingan. Nanti kalau sudah berhasil ini HTI, maka akan dibubarkan ormas-ormas lain. Bisa jadi tarbiyah, gitu kan? Tafakufiddin, LDKI, pecahan-pecahan PK dulu, Partai Keadilan. Bisa saja kelompok-kelompok kita tarbiyah, gerakan-gerakan Hasmi misalnya, tandem-tandem sirri, ini dibubarkan juga oleh mereka. Karena negara ini negara togut. Negara ini tegak di atas sistem kufur. Kenapa Indonesia belum merdeka? Loh, merdeka dari jajahan secara fisik iya, tapi belum merdeka dari jajahan secara ekonomi, ideologi, kebebasan berdakwah. Mana bebas? Hizbut Tahrir aja dibubarkan oleh pemerintah, betul nggak? HTI itu dibubarkan, padahal apa? Apa pernah HTI itu mengkafir-kafirkan pemerintah? Pernah HTI mengkafir-kafirkan Pancasila? Tidak. HTI membuat suatu konsep penegakan syariah dan khilafah, ditawarkan kepada negara. Nggak mau ya sudahlah, ikrah hafiddin. Tapi biarkan kasih kami tempat sebagai warga negara yang baik, sebagai anak cucu para pahlawan kemerdekaan, yang kami adalah warga negara Indonesia, patuh taat kepada undang-undang yang berlaku. Kami diberi kebebasan oleh konstitusi untuk mendakwakan ajaran yang baik selama tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Kenapa dibubarkan lewat Perpu 2 itu? Perpu nomor 2 itu zalim, Perpu nomor 2 itu sesat, Perpu nomor 2 itu harus diberangus. Ana sudah mulai pulih, membaik, dan nggak ada yang katanya membisu itu terus kena azab, terus mau mati itu, insya Allah enggak. Insya Allah Allah panjangkan umur kita dalam dakwah. Amin. Ya Gus ya. Dan saya sama Gus Nur nyuwun sembah sewu, saya duduk di atas, Gus Nur lagi di bawah ya. Satu manhaj, satu tariqah, satu perjuangan ya, pas zonanya zona nggak aman. Jadi kalau banyak yang nggak suka, banyak yang bully, ya sudah wajar, udah dinamika. Sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi makanan kita sehari-hari, Gus. Jadi per menit. Jadi nikmati saja. Kita nikmati, kita nikmatilah. Gitu ya, itu resiko atau konsekuensi perjuangan. Untuk teman-teman sekalian kaum mukminin dimanapun berada, tetap istiqomah, jangan goyang. Untuk
tegar, istiqomah melawan kezaliman, kemungkaran. Karena kata Nabi Muhammad SAW, as-sakitu anil munkar syaitan akhras. Orang yang diam, cangkeme meneng, mingkem terhadap kemungkaran yang ada di depan matanya dan dia bisa mengingkarinya, maka dia setan yang bisu. Tak cukup sampai di situ, kontroversi Ustadz Maher At-Tuwailibi masih berlanjut. Dirinya juga sempat menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh aktivis Permadi Arya alias Abu Janda. Dirinya dipolisikan atas tuduhan menyebarkan ancaman pembunuhan di media sosial. Selain masalah dengan aktivis Permadi Arya, ada yang ketakutan, ya, takut, panik mau dibunuh, saudara, karena dia merasa dirinya penista agama, merasa dirinya telah menista agama, jadi dia takut dibunuh. Saya dalam ceramah-ceramah saya, di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah, di video-video saya menjelaskan tentang hukum fikih Islam, perspektif fikih Islam bagi para penista agama. Memang dalam hukum fikih Islam penista agama dibunuh. Nah, secara psikologis saya menilai bahwa saudara Abu Janda atau Permadi Arya ini, secara psikologis saya menduga kuat bahwa beliau ini karena merasa dirinya penista agama sehingga beliau takut dibunuh, takut mati dalam hukum fikih Islam, sehingga beliau melaporkan saya ke pihak yang berwajib karena ada ketakutan secara psikologis. Padahal saya secara pribadi tidak ada niatan ingin mengajak umat untuk membunuh dia. Emang saya gila? Saya bukan gila seperti dia. Bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Ngomong-ngomongin lonte, hei, polisi aja nggak bisa buktiin gua lonte. Coba cari, jangan lo cari-cari berita dari Google. Bilang-bilang gua takut, nggak ada gua takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gua, sama orang tua gua yang sudah almarhum dan anak-anak gua. Lagi terorisme itu tidak punya agama, terorisme punya agama. Dan agamanya Islam, dan gurunya si Maher ini. Ustadz Maher juga pernah membuat unggahan kontroversial pada video potongan ceramahnya yang viral di dunia maya, namun telah diklarifikasi. Perbuatan pembunuhan kepada Pak Wiranto terkutuk, kita kecam. Nama orang dibunuh, apa maksudnya? Kita kecam, tapi tunggu dulu, siapa dianya itu kita harus usut dong. Jangan langsung menebarkan opini Islam radikal. Ini mau menciptakan image si Abu Bangsat Al-Tolol ini bahwa Islam radikal, HTI. Tah kapan HTI? La ilaha illallah. ISIS pula katanya. Sejak kapan ya Allah? ISIS mau bunuh orang pakai pisau Naruto. Banyak orang, khususnya para pemuda dan pemudi masa kini di zaman kontemporer, cinta dengan K-pop, cinta dengan lagu-lagu joget-joget Korea, ya, artis-artis kafir pemakan anjing dan babi. Joget-jogetnya saudara, joget gaya K-pop itu pun udah macam babi rabies, ya, macam orang gila, terbuka aurat, telanjang, haram. Teriak-teriak mencaci maki presiden, Ustadz Maher tidak setuju. Wallahi tidak setuju. Ini bukan akhlak dan etika Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka orang-orang kafir, penyembah berhala, Buddha, mereka melakukan itu wajar. Kalau umat Islam, ngakunya orang Islam, ngakunya cinta Allah dan Rasulnya, tapi mencintai dan ngefans sama lagu-lagu atau tari-tari K-pop, ini perlu dipertanyakan keimanan Anda, saudara. Bodat! Jadi selama ini 4,5 tahun, foto yang menghiasi dinding-dinding kantor-kantor, sekolah-sekolah, itu pakai apa kalau bukan pakai jas? Pakai rok mini, pakai tank top, tolol. Kau tuh gak cocok jadi pemimpin, cocoknya kau jadi bandar narkoba. Orang, kata Nabi, akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang mereka idolakan. Gak pantas umat Islam, pemuda-pemudi Islam masa kini mencintai dan mengidolakan orang-orang kafir dan lagu-lagu kafir. Wallahu a'lam. Saudara, kadang-kadang saya heran melihat fenomena babi-babi rabies yang ada di sosial media ini, saudara. Mereka nggak suka lihat saya. Mereka benci melihat saya. Kata mereka, Maher At-Tuwailibi itu bukan ustadz, tak layak dipanggil ustadz. Ustadz kok mulutnya comberan. Jahil itu ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit orang yang tolol tapi sadar akan ketololannya. Jahil murakkab orang yang tolol tapi nggak sadar akan ketololannya. Seperti Abu Janda Al-Bollywood itu. Vlog hari ini berjudul Fix Ini Bendera Teroris Bukan Panji Nabi. Itu.
Kata si Abu Tolol bahwa bendera tauhid itu fix bendera teroris, dengan alasan bahwa Habib Rizik Syihab diperiksa akibat bendera itu menempel di tembok rumah beliau. Karena setelah kasus yang menimpa Habibana ayahanda Habib Rizik di Mekah harus berurusan dengan polisi Saudi. Habib Rizik itu diperiksa polisi Saudi karena ada pengaduan dari intelijen mental kecebong yang melaporkan beliau bahwa beliau itu mendukung teroris. Ya tentulah datang polisi Saudi ke rumah beliau, memeriksa, minta keterangan dan seterusnya. Gara-gara bendera hitam ini, antum bener-bener goblok kalau masih percaya bendera hitam ini adalah panji Nabi. Yang kedua, kata si Abu Tolol, bendera di zaman Rasulullah itu nggak ada syakalnya, nggak ada harokatnya. Hei Abu Janda Al-Tololi, saya tantang Anda bermubahalah membawa anak dan istri di depan publik. Kita bermubahalah. Saya Maher At-Tuwailibi bersumpah kalau betul bendera tauhid itu adalah bendera teroris, maka saya Maher Tuwailibi dan keluarga siap disambar petir. Kalau tidak, Anda sekeluarga disambar petir. Mereka membenarkan yang melalui ajaran Islam. Mereka mempunyai pembenaran bahwa radikalisme dan terorisme itu, perintah membunuh itu berdasarkan dari ajaran Islam. Jadi jangan bilang lagi bahwa terorisme itu tidak punya agama. Ngawur itu. Jangan bilang lagi. Terorisme itu punya agama dan agamanya Islam. Terorisme itu punya agama dan agamanya Islam. Dan agamanya Islam. Dan gurunya Maher. Dan gurunya Maher. Dan gurunya Maher. Asalnya kasar, kotor, tidak berakhlak, tidak beradab, tidak mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad. Tapi kenapa kau dengar juga? Kenapa kau tengok juga? Kau bilang gak suka dengan saya, kau benci dengan cara dakwah saya yang kasar dan mulut comberan, tapi kau dengerin juga. Dan membunuhnya adalah ulil amri qadhi hakim dalam fikih Islam. Saya menjelaskan dalam konteks itu bukan mengajak orang bunuh, saudara. Saya tidak mengajak siapapun, mengajak umat untuk membunuh si Abu Janda Al-Tololi. Dia yang ketakutan, panik, saudara. Ternyata takut mati juga, takut mati lapor polisi. Hari ini beredar video viral bahwasanya Ma'ruf Amin mengatakan dirinya menyesal, merasa minta maaf setelah memenjarakan Ahok. Padahal Ahok adalah penista agama, pemecah belah persatuan bangsa Indonesia. Tapi setelah jadi cawapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya merasa menyesal memenjarakan orang. Hari ini kita akan ke Bareskrim untuk melaporkan kembali Abu Janda Al-Tololi atas pencemaran nama baik yang dia lakukan, menuduh saya. Kiai Ma'ruf Amin, tobat, udah tua, takutlah kepada Allah, jangan buat yang aneh-aneh. Saya khawatir Anda menjadi ulama yang masuk angin. Saya sebagai putra bangsa khawatir kalau Anda tuh jadi ulama yang geger otak. Mana mungkin orang beriman yang berakal sehat mau mempercayai dan mengambil berita dari seekor anjing gila semacam Abu Bangsat Al-Tololi, saudara. Kata dia disambut baik oleh warga Palestina. Ya iyalah, orang Palestinanya belum tahu siapa dia, belum dapat informasi tentang dia, saudara. Setelah masuk dalam kancah politik praktis yang kotor ini, takutlah kepada Allah, Kiai. Yang namanya penista agama bukan hanya dipenjara, bahkan berhak untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya dalam konteks negara Islam. Itu anak bikin wabil khusus buat Maher At-Tuwailibi. Antum bikin video pakai bahasa Arab nyuruh warga Palestina supaya persekusi ana, supaya usir ana yang ada. Ana malah disambut dengan hangat sama warga Palestina nih videonya. Katanya Palestina aman, Masjidil Aqsa aman, damai, ibadah bebas. Tolol, yang kau datangi wilayah aman. Coba kau datangi wilayah-wilayah konflik, kau wawancarai itu warga Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel. Mana mungkin kau berani, tolor busuk. I'm from Indonesia. I love you, Indonesia. I love you. Indonesia Muslim. I love you. Alhamdulillah. Muslim. Yes. Tapi kenapa kau sekarang mengatakan bahwa kau meminta maaf dan merasa tak tega atau menyesal telah memenjarakan Ahok? Takutlah kepada Allah, Kiai. Ngeri saya lihat antum. Bentar lagi kita mati, takut kepada Allah.